Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan Rasul Paulus itu begitu dalam. Dia mengingatkan bahwa kita berasal dari roh Allah, berasal dari Allah, karena karunia Allah. Karena kita dibaptis, kita dimateraikan oleh Allah menjadi putra-putri Allah. Nah, ini tidak disadari oleh kita sebagai pengikut Kristus di muka bumi ini. Banyak orang yang mau menjadi pengikut Kristus, ya, tetapi tidak mungkin. Padahal dimungkinkan oleh Kristus, tapi dia mengatakan tak mungkin. Bahkan yang sudah dibaptis, dia menjadi murtad atau beriman kepada ilah-ilah lain, atau ya, menurunkan siapakah Allah itu. Yang dulu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, lama-lama Yesus hanya sebagai nabi. Yaitu konsekuensi imannya lah, ya. Tetapi kita yang sudah mengenal Yesus, siapakah Tuhan itu? Siapakah Yahweh itu? Elohim itu? Siapakah Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Dialah Yesus Kristus, dialah Mesias, ya, Putra Tunggal Allah. Karena jelas dikatakan Yesus tadi, ya. Maka Rasul Paulus ingin mengatakan, dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Jadi kita menjadi saksi-saksi Kristus, pewarta-pewarta iman yang hidup itu karena roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, ya. Jadi persoalannya di situ. Mengapa kita tidak timbul perubahan dalam diri kita? Situasi dunia, oke. Hawa nafsu kita, oke. Tetapi ada sesuatu yang berat, yaitu godaan setan dan godaan iblis itu. Ya, setan kan sang penentang. Jadi kalau kita datang hari Minggu tak mau ke gereja, ya kita udah mulai bersifat setan gitu. Menentang. Kita sebagai orang Kristiani tidak mau berdoa kepada Allah, ya. Berarti kita sudah menentang Allah. Berdosa kita. Lalu kita melakukan kejahatan. Nah, jadi iblis itu melakukan kejahatan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu karena iblis yang mengutuki dirinya. Dia menentang Allah, lalu akhirnya dia diusir, ya, tidak tinggal bersama Allah. Jadi neraka itu tidak tinggal bersama Allah, surga itu tinggal bersama Allah. Nah, sebagai orang yang dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi kenisa Roh Kudus, ya. Karena kita sudah dikuduskan, ya. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Nah, itu dia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini berbicara tentang roh, ingin menjelaskan, ya, bahwa Roh Kudus, roh Allah itu, dialah yang memberikan kita roh, menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ingat, kita adalah anak-anak surgawi. Kita menerima roh Allah, maka kita menjadi ciptaan baru, memperoleh karunia keselamatan. KTP, nama kita sudah dicatat, tetapi ingat apakah nama ini, ya sama seperti kalau kita mau masuk GBK, mau ikut misa langsung ya di Jakarta kan. Kalau kita tidak mendaftar, ya, jangan harap kita bisa masuk. Tetapi apakah kita bisa masuk ke sana kalau kita tidak pergi, tidak datang? Ya tidak bisa. Lalu walau kita pergi ke sana, kita datang, kita tidak mendaftar, tidak bisa. Lalu kita tidak pergi juga tidak bisa. Lalu kita diberikan gelang untuk masuk. Nah, gelang itu kita masuk kan? Tapi gelang itu lupa kita bawa. Ya tidak bisa masuk juga. Kita pergi tapi kita tidak bisa masuk.
Nah, begitu juga kalau kita terlambat. Ya. Misa jam 5, harusnya kita udah datang 1 jam sebelumnya. Tiba-tiba karena memang masalah keamanan, pengamanan, udah dikunci pintu. Ya udah, paling lambat ya jam 5 kurang 5 atau ya sudah ditutup pintu. Kita datang jam setengah 6, ya udah. Nggak bisa masuk juga. Jadi, kita dibaptis, kita menjadi ciptaan baru, dimateraikan. Ibaratnya kita dimateraikan atau diberikan gelang oleh Kristus, KTP-nya surga, tetapi apakah kita bisa masuk? Tergantung kita. Mau pergi ke sana atau kita tidak mau pergi ke sana. Nah, karunia keselamatan itu seperti itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadari itu bahwa kita sudah dimateraikan oleh Kristus menjadi putra-putri Allah, menjadi Kenisa Roh Kudus, murid-murid Kristus, ciptaan baru, dan bahkan nama kita dicatat. Nama ya, nama saja. Apakah kita bisa masuk di sana nanti dulu? Ya. Jangan lalu ada yang mengatakan, wah, enggak apa-apa, kita ini kan adalah anak-anak Allah, kita buat jahat-jahat pun enggak apa-apa, Allah tetap mengampuni kita. Wah, ini kacau namanya. Itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Jadi orang mau dibaptis itu karena memiliki iman. Tetapi ketika setelah dia dibaptis, imannya itu tidak maju, ya, bahkan imannya mundur, bahkan dia meninggalkan iman akan Yesus Kristus. Nah, selesailah sudah. Bahkan dia menghujat. Nah, ada 3 dosa berat, ya, membunuh, berzina, ya, berdosa kepada anak, kepada bapa, dosamu diampuni, tapi berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tak diampuni. Itu adalah orang yang dibaptis, ya, lalu dia menghujat Yesus, menghujat Bapa, itu masih bisa diampuni. Tetapi kalau dia menghujat Roh Kudus, ketika dia menyangkal Kristus, ya, lalu dia mati dalam keadaan penyangkalan Kristus, ya udah, selesai, tamat sudah. Ya kan? Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sadari itu betapa pentingnya rahmat dari Allah, bukan betapa pentingnya lagi, sangat penting. Ya. Jadi sudahlah, tinggalkanlah masa lalu Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Masa lalu yang gelap itu, walaupun persoalannya harus diselesaikan di masa sekarang, ya, tetapi masa lalu yang gelap itu, ya, harus bisa kita tinggalkan dengan bantuan dari Allah, bukan bantuan dari orang lain. Orang lain itu hanya alat Allah, sarana Allah, tetapi bukan bantuan dari kehendak duniawi ini. Ya. Jadi persoalannya itu di situ. Mengapa kita tidak mau hadir di dalam hadirat Allah? Ya. Sekian tahun dibina di sini, ya iman kita begitu-begitu saja. Mengapa? Kita tidak mau bertumbuh. Ya. Kita selalu hidup di dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan. Mengapa? Karena kita melakukan kejahatan. Nah, orang yang melakukan kejahatan itu dikutuk oleh kejahatan itu. Ya. Jadi kejahatan itu adalah kuasa kegelapan. Maka kuasa kegelapan itu terus menutup iman kita. Ya. Kita masih merasa sombong, merasa angkuh, merasa kita mampu menghadapi situasi hidup ini. Padahal ya, situasi hidup ini adalah proses pengajaran dan penghajaran kepada kita yang melakukan tindakan kedosaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Jadi, ya, ada berapa miliar manusia di muka bumi ini? Mengapa dia tidak dapat mengimani Kristus? Maka jawabannya di sini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Karena dia menganggap mengimani Kristus itu kebodohan. Ngapain sih menyembah? Masa kita menyembah manusia katanya? Hah? Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Allah mau menjadi apapun suka-suka dia. Ngapain kita mau ngatur Allah? Justru kita itu mohon belas kasih dan kerahiman Allah.
Ya, Allah mau menciptakan manusia di alam semesta sana sini, itu urusan Allah. Ya kan? Kita di muka bumi ini, pencipta langit dan bumi ini, Allah ini, ya, kehendaknya nyata. Allah menjadi manusia, Sang Sabda menjadi daging. Dialah Yesus. Dialah putra Allah. Dialah anak manusia yang dinubuatkan, ya, oleh para nabi. Ya. Lalu ya pasti kebodohan. Ngapain kalian mengimani Yesus yang tersalib? Bahkan ada yang mengungkapkan, wah itu disamarkan. Karena dia Allah, dia jadi suruh yang disalibkan ini. Ya itu terserah. Karena mereka menganggap iman kita adalah kebodohan, ya terserah mereka. Jadi kita tidak perlu lalu kita terlalu menggubris. Memang ada juga yang melawan dengan segala hal itu. Ya silakan memberikan penjelasan. Tetapi tujuannya apa? Semuanya sia-sia kita khotbah. Kita inginnya apa sebenarnya? Ya, ketika ada orang misalnya dia murtad, tidak mau lagi menjadi pengikut Kristus, ya sudah. Paling kita berdoa, semoga Roh Kudus membuka hatinya untuk kembali. Ya kalau dia tidak kembali, ya berarti ya selesai. Jangan sampai, ya kan, sang malaikat maut, atau ajal, ya kan, dia mati dalam keadaan dalam penghujatan terhadap Allah atau dalam kedosaan. Ya, masalah nanti dia dihukum atau tidak, itu urusan Allah. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya silakan saja. Orang menghina, menghujat, ya kan, di salib Kristus itu ada jin kafirnya dan sebagainya. Ya kan, di Yesus itu, ya kan, kalau dia Allah, bisalah dia melompat dari salib. Dan berbagai macam lah. Ya. Kok Allah itu memperanakan Allah lagi? Masa Allah beranak? Dan sebagainya. Nah, jadi menurut orang-orang yang belum dibaptis, itu adalah kebodohan. Tetapi ada juga orang-orang yang dibaptis menganggap itu kebodohan, lalu dia murtad. Lalu dia meninggalkan Kristus. Nah itu bahaya, penghujatan itu bahaya. Butterfly effect itu bisa akibat dia menghujat Yesus. Ya kan? Saya lihat satu keluarga itu. Pertama awalnya yang menghujat Kristus itu adalah anaknya yang tertua. Lalu tidak lama, ya kan, dia akhirnya membuat dalilnya supaya adiknya juga menghujat Kristus. Ya. Menghujat awalnya. Masa kita mengikuti, ya kan, Tuhan yang menjadi manusia, katanya. Tidak masuk akal, katanya. Nah iya, silakan. Nah akhirnya saya dengar, ya, tinggal hanya satu saja, kawan saya saja yang Katolik. Nah itu pun dia udah mulai tidak ke gereja, kata anaknya. Ya, karena menjadi pengikut Kristus itu godaan dunia ini luar biasa. Maka Paulus sudah mengatakan, ya, dia akan menganggap kita bodoh. Masa kita mengikuti Yesus? Ya, bodoh kalian nih, ya kan? Ya memang Paulus itu sudah menerangkan itu. Karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita sebagai orang beriman Kristiani ini, makanya dituntut lemah lembut, sabar, ya kan? Kasih. Jadi kalau kita menentangi dengan keras juga, ya kan, orang-orang yang bodoh ini, ya. Jadi dia menganggap kita bodoh. Sama seperti kayak perempuan bodoh. Ya, bacaan-bacaan. Ya, perempuan bodoh itu kan dia ibaratnya dibaptis. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya. Kapan mempelai datang, dia tidur-tidur aja. Kita udah dibaptis, nyaman, kita bisa masuk, udah ada tiket, nyantai aja. Jadi kita seringnya seperti itu ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ngapain lagi bimbingan ya kan? Bimbingan rohani, renungan, datang ke gereja ini nyaman, kita bobo, ya kan? Bobo terus, 24 jam bobo terus, ya kan? Tetapi ingat ya, akar dosa itu adalah kemalasan. Dan kemalasan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kerdil.
Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, itu. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Nah, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Sehingga ia dapat menasihati dia. Bagaimana kita lalu menasihati Tuhan? Terkadang kan kita menasihati Tuhan. Tuhan, timpakanlah dia itu malapetaka karena dia buat saya susah. Seakan-akan kita mengatur-ngatur Tuhan. Ya. Jadi berbicara tentang bacaan hari ini sungguh bisa membuat kita menjadi kaya rohani karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Nah, itu dia. Jadi kita memiliki pikiran Kristus. Kristus itu akan memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita memiliki pikiran Kristus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, ketika kita memahami firman itu, berarti kita tahu bahwa pikiran Kristus ada dalam diri kita.